Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama Karters News Update, sumber berita faktual dan terpercaya. Bersama saya Dia Ayunandari, kami hadir membawa informasi, sumber inspiratif dari berbagai daerah. Dan bersama saya Raisya yang akan mengajak Anda untuk mengikuti proses pembuatan dodol tradisional di Kenep. Untuk laporan selengkapnya, kita menuju ke rekan kami, Harisa, di tempat desa Kenep. Terima kasih Dia dan Raisya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Kenep, Sukoharjo, daerah penghasil dodol yang terkenal lezat dan legendaris. Dodol Kenep punya cita rasa yang khas yang tetap dijaga hingga saat ini. Dan saat ini saya sudah bersama rekan saya, Farisa, yang akan berbincang langsung dengan salah satu pembuat dodol di sini. Silakan Farisa. Baik, terima kasih Mesya. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Sri Winarsi, pemilik usaha dodol di Desa Kenep. Saya akan melakukan wawancara sedikit dengan beliau. Mari kita tanya-tanya. Permisi Ibu, ingin bertanya, bahan-bahan buat dodol itu apa aja sih Bu? Bahannya itu kelapa sama gula Jawa sama tepung beras sama ketan. Kalau proses pembuatannya tuh langkah-langkahnya atau step by stepnya tuh sulit atau enggak? Oh enggak Mbak, enggak. Ya mudah. Boleh dijelasin lebih detail lagi Bu langkah-langkahnya? Oh ya, yaitu prosesnya itu kelapanya dijadikan santan dulu. Nanti sesudah itu nanti tepung berasnya, beras sama ketan dijadikan tepung. Dan nanti sesudah itu gula Jawanya nanti dimasak terlebih dulu. Setelah sudah masak diberi santan. Nah, sesudah itu gula sama santannya itu dimasak lagi supaya lebih tanak. Nah, itu tepungnya direndam sama santan yang bening, Mbak. Yang bening. Ya, nanti kalau sesudah masak santan sama gula Jawanya itu nanti ditaruh ke wajan itu rendamannya tepung beras sama ketan itu lah. Prosesnya itu sampai masak itu ya sekitar 4 jam ya. Kalau boleh tahu harga per picis dodolnya itu kira-kira harganya berapa Bu? Macam-macam Mbak. Yang paling besar itu 40. Terus yang nomor 2 itu 28. Yang nomor 3 itu 18. Yang paling kecil 13.000. Terus kalau ada pesanan untuk orang hajatan untuk nampan itu satu kotak itu 150. 150. Iya. Kalau jangkauan pasar atau didistribusikan ke wilayah mana aja Bu atau pasar? Mbak, cuma dipasarkan di pasar tradisional. Iya. Kalau Iya. tahu di mana Bu pasarnya? Pasarnya Pasar Bulu dulu sama Tawangsari, tapi sekarang cuma Bulu Niron. Dulu aja Bu. Ya, iya. Baik pemirsa, cukup sekian wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Sri Winarsi selaku pemilik usaha di Dodol Kenep di Kenep. Baik pemirsa, inilah tampilan dapur salah satu kediaman di Desa Kenep milik Ibu Sri Winarsi selaku pemroduksi dodol di Desa Kenep. Meskipun jenang dodol ini berasal dari Garut, Jawa Barat, akan tetapi kepopulerannya di Sukoharjo tidaklah runtuh. Selain untuk cemilan, jenang dodol sering disajikan dalam upacara-upacara penting. Pemirsa, jadi di sini saya sedang berada di dapur pembuatan dodol. Mari kita intip sedikit proses pembuatan dodol di Kenep. Mari. Permisi Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Noval. Jadi di sini tuh Bapak itu baru melakukan apa? Jadi kalau proses awalnya itu Mbak, nyairin gula Jawa dulu sampai cair. Nanti untuk proses selanjutnya baru masuk santan. Santan. Iya. Kalau boleh tahu
Langkah selanjutnya tuh apa, Pak? Ini habis ini cair nanti mungkin setengah jam. Habis itu kalau sudah istilahnya tua nanti dimasukin santan, nanti prosesnya mungkin 1 jaman, Mbak. 1 jam. Itu situ kan kalau sudah keluar minyaknya, nanti proses selanjutnya itu masukin tepung beras sama tepung ketan. Itu nanti nunggunya itu paling enggak 3 jam, Mbak, sampai jadinya. Sampai jadinya, Pak. Nah, itu pemirsa sedikit cuplikan tentang pembuatan dodol di Desa Kenep. Baik, itu tadi laporan singkat tentang pembuatan dodol di Desa Kenep. Saya Farisa Yogi Noviana dan rekan saya Mesya Putri Wulandari. kembali ke studio. Oke, terima kasih Meisha dan Farisa atas laporannya. Liputan yang menarik juga terpercaya serta faktual. Jadi dodol-dodol Kenep ini menjadi bukti ya bahwa tradisi itu bisa berkembang dan terus berinovasi di tengah kemajuan zaman ya. Betul sekali, apalagi zaman sekarang ini kan anak-anak Gen Z itu sangat susah untuk mengenal makanan tradisional. Maka dari itu kita menyajikan berita ini sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan kebudayaan di Sukoharjo. Betul sekali. Malam ini suasana meriah meliputi alun-alun Satyanegara. Berbagai kuliner dan juga wahana tumpah ruah di wilayah alun-alun Satyanegara. Alun-alun Satyanegara kembali menggelar pasar malam yang menjadi hiburan bagi masyarakat setempat. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita langsung saja terhubung kepada rekan kami di alun-alun Satyanegara. Baik, saudara Bilkis, bagaimana keadaan alun-alun Satyanegara saat ini? Selamat malam Raisya, Diah, dan pemirsa yang ada di rumah. Saat ini saya berada di pasar malam yang digelar di Sukoharjo. Setelah sempat lama vakum, pasar malam kembali digelar dan mendapat antusias dari para warga di Sukoharjo dan sekitarnya. Terdapat berbagai wahana yang ada di sini. Saya akan melihatkan bagaimana kemeriahan yang ada di pasar malam yang digelar di Sukoharjo. Sudah ada rekan saya, silahkan Ahna. Baik Abil, terima kasih atas laporannya. Di sini saya sedang bersama salah satu pedagang yang ada di depan pasar malam Sukoharjo dengan kakak siapa? Mama Hilya. Iya. Jadi sejak kapan diselenggarakan alun-alun ini? Sejak tanggal 16 Oktober. Jadi dengan adanya pasar malam ini, apakah berdampak pada penjualannya kakak? Enggak, alhamdulillah lancar. Tidak ada dampak sama sekali. Kecuali hujan. Maksudnya dampak gimana? Apakah bertambah pembelinya atau Alhamdulillah bertambah. Sangat ramai. Terima kasih kak. Sekian laporan dari saya. Kembali ke studio. Terima kasih Abil atas laporannya. Di sini saya sedang bersama salah satu petugas di pasar malam di sini dengan kakak siapa? Rangga. Nah, jadi pasar malam ini tuh diselenggarakan dari kapan dan sampai kapan ya kak? Awal buka pasar malam ini pada tanggal 12 November, nanti akhirnya sampai 12 Desember. Oh, jadi masih lama ya tutupnya ini. Dan untuk dampak dari diselenggarakannya pasar malam ini bagi kakak itu apa? Ya dari omset tuh naik, yang hari biasa itu kadang cuma 50 per orang, sekarang bisa sampai 100.000 per orang. Wah, berarti dengan dibukanya pasar malam ini membuka banyak sekali manfaat bagi masyarakat sekitar ya. Baik, terima kasih kakak. Ya. Sekian laporan dari saya. Terima kasih. Kembali ke studio. Sebuah pemandangan yang menarik ya Hana. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, itulah laporan terkait keadaan alun-alun Satyanegara yang sedang melaksanakan pasar malam. Sampai jumpa kembali di berita selanjutnya oleh Caters News Update.